Sketsa kerukunan antar umat beragama pernah saya sampaikan dalam suatu seminar kerukunan umat beragama. 1. Pengantar. Agama merupakan peranata dengan perangkat ajaran dogmatis dan moral, ibadat dan tata hidup. Perangkat ajaran ini dihayati dalam wadah kesatuan umat dengan struktur dan dengan sistem kelembagaan tertentu. Dengan demikian, agama tidak dapat dilepaskan dari manusia dan kelembagaannya. Karena agama hanya mendapat wujud ekspresinya dalam seluruh kehidupan manusia, maka tidak dapat disangkal agama sering tercampur aduk dengan berbagai masalah dan segi hidup manusia. Dari sini pula tidak dapat diingkari sering menjadi asal timbulnya konflik. 2. Berbagai jenis konflik. Konflik dengan demikian bisa saja bersumbu bukan pada agama semata, tetapi konflik karena kepentingan ekonomi, politik, dan lainnya. Namun jelas konflik-konflik itu melibatkan golongan-golongan yang berbeda-beda agamanya, seperti yang pernah terjadi di Poso dan di Ambon misalnya. Maka tidak mengherankan bila agama pernah menjadi cap sebagai problem maker daripada problem solving, pembuat masalah daripada penuntas masalah. Konflik bisa menjadi juga dalam usaha agama di antara berbagai aliran yang ada di dalamnya. Misalnya konflik Katolik dan Protestan di Irlandia, Islam Syiah dan Islam Sunni di Madura, di Indonesia, dan di tempat-tempat lainnya. Agama menjadi problem maker manakala ia tumbuh sebagai pemecah kesatuan. Maka untuk itu masing-masing agama harus tidak terjebak pada absolutisme. Absolutisme paham yang tidak menerima dan bahkan melawan pluralisme. Ini merupakan sikap-sikap yang mengklaim bahwa hanya dirinya lah yang paling baik, paling benar, paling suci dan paling membawa keselamatan, sedangkan yang lain buruk, salah, sesat, dan dengan demikian bakal mencelakakan. Memang para pemeluk agama harus percaya sepenuhnya terhadap kebenaran keyakinannya. Juga keyakinan mutlak terhadap doktrin agamanya masing-masing adalah hal yang wajar. Sikap menjadi hal yang tidak wajar manakala jika orang beragama tidak bisa tahan hidup dalam perbedaan, entah dengan aliran lain dalam agama itu sendiri atau dengan agama lain. Dari sikap ini lalu bisa memunculkan tekad untuk mengadili keyakinan lain. Dan lebih bahaya lagi bila sampai terjadi konflik dengan cara penumpahan darah. Sungguh suatu ironi bahwa atas nama agama yang diyakininya dari Tuhan, orang menghujat dan menghakimi sesamanya sebagai insan ciptaan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan adalah realitas yang jauh lebih besar daripada realitas agama itu sendiri.
Ini berarti sekalipun keyakinan pada kitab suci atau doktrin agama itu mutlak, agama itu sendiri hanyalah sarana untuk menuju Tuhan. Dipandang dari sudut ini, satu-satunya yang mutlak adalah Tuhan, dan karenanya agama itu sendiri relatif dan bukan mutlak. Agama tidak boleh dituhankan dan Tuhan jangan diagamakan. Bahkan gambaran manusia tentang Tuhan pun tidak akan pernah penuh dengan realitas Tuhan sendiri. Absolutisme dalam konteks ini lalu berarti memutlakan kebenaran agamanya sendiri, bukan sebagai salah satu melainkan satu-satunya yang benar, dan menafikan kebenaran agama lain. Dan dengan demikian orang lantas beranggapan bahwa agamanya sendiri saja yang bisa memperoleh hak dan boleh hidup, sedangkan yang lain dilarang ada hidup apalagi berkembang. Karena itu, untuk dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama amat penting untuk disepakati gejala munculnya absolutisme ini. Amatlah penting disadari oleh segenap pemeluk agama apapun mengenalinya. Jangan sampai terjadi agama terjebak dalam dekapan doktrin dogmatis yang beku, kaku, dan statis, dengan pemeluk yang eksklusif, mengasingkan diri, menutup diri dari dunia keseharian, apalagi sampai menumbuhkan suatu gerakan yang radikal. 3. Agama sebagai problem solving. Mengingat masalah di atas, maka tepatlah bila dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang rukun dan damai, amat penting pada masing-masing pemeluk agama ditumbuh kembangkan secara kesinambungan rasa penghargaan terhadap agama dan aliran lain secara baik. Untuk ini masing-masing pemeluk agama harus mengalami pertobatan yang tidak kunjung henti, dan bukan menganggap atau merasa dirinya sudah final, sudah tiba pada titik pemahaman yang justru menjadi penghambat besar dalam penghayatan dan pengenalannya di tengah masyarakat yang plural dewasa ini. Tambah pula betapa penting disinyalir bahwa nilai-nilai agama mengalami erosi. Sepintas lalu sosok kehadiran agama sangat dirasakan sebagai titik strategis dalam kehidupan masyarakat. Tetapi di sisi lain seringkali agama hanya bersifat superficial atau dangkal saja, kamuflase atau topeng semata. 4. Agama sebagai inspirator dan motivator. Agama harus menjadi inspirator dan motivator pembangunan pribadi manusia dan masyarakatnya. Manusia sebenarnya bisa memahami bahwa pembangunan dapat berfungsi sebagai pembebas manusia dari kungkungan kemiskinan dan kebodohan, kesengsaraan dan kehancuran. Tak perlu disangsikan bahwa pada prinsipnya agama mampu hadir sebagai cahaya guna menerangi kegelapan berpikir, bersikap, berperilaku manusiawi. Alangkah indahnya jika agama-agama bersedia berdialog secara sehat, jujur, intensif,
serta selanjutnya menjawab tantangan zaman yang terus berubah tanpa ada rasa rendah diri atau inferior, atau sebaliknya mengunggulkan diri superior dan merendahkan yang lain. Dalam dialog dapat dilihat bersama: 1. Tugas dan tanggung jawab bersama golongan beragama dalam melaksanakan moral, etik, dan spiritual. 2. Bagaimana golongan-golongan agama dan kepercayaan secara bersama-sama dapat meletakkan dasar-dasar moral, etika, spiritual yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang tangguh. Dan yang ketiga, pemerintah harus menjadi fasilitator bagi terwujudnya pelaksanaan dialog. Kerukunan antar para pemeluk umat beragama harus menjadi niat bersama. Ia harus disadari bahwa kerukunan ini tidak berarti menghambat kemajuan agama masing-masing, dan juga tidak sekedar menjaga situasi dan memelihara situasi tanpa ketegangan atau pertentangan. Kerukunan tidak sekedar toleransi atau tidak saling mengganggu. Kerukunan didambakan bersama seharusnya suatu kondisi sosial tempat semua golongan agama dan keyakinan dapat hidup bersama dalam perbedaan tanpa harus membeda-bedakan dan tanpa mengurangi hak-hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya, dan bahkan saling mendukung sebagai pemeluk yang baik hidup bersama dalam damai. Untuk menghindari kekacauan dalam hidup keberagamaan, maka kita harus menghindarkan diri dari penyakit-penyakit ini. 1. Sinkretisme, yaitu sikap mencampur adukan aneka kebenaran agama dalam satu garis pandangan. 2. Absolutisme, yaitu mengakui kebenaran agamanya sendiri dan menafikan kebenaran yang ada pada agama lain. 3. Integralisme, paham dalam hidup beragama dengan aktivitas untuk menegakkan keutuhan, kemurnian, kesempurnaan ajaran imannya dalam hidup konkret. 4. Fundamentalisme, paham mengenai suatu ajaran agama yang kebenarannya diletakkan pada konsep-konsep fundamental. 5. Eksklusivisme, penyendirian suatu kelompok atau getoisme. 6. Fanatisme, sikap-sikap keras dalam memegang suatu konsep ajaran agama dan bisa menjurus pada radikalisme. 7. Radikalisme, suatu gerakan perjuangan keyakinan dengan cara kekerasan. 5. Menggalang dialog. Dialog dalam bentuk dan terjadinya secara intens sedikit demi sedikit dapat dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Jenis dialog itu antara lain dialog kehidupan, yaitu terjadi ketika hidup keseharian masing-masing orang saling menyapa, berrelasi secara alami atau spontan tanpa ada suatu rencana. 2. Dialog karya, setingkat lebih tinggi, yaitu beberapa atau banyak orang dari beberapa golongan bersama-sama mengatasi masalah yang menjadi keprihatinan bersama. 3. Dialog budaya, yaitu kerjasama dalam perkumpulan aneka seni atau berbagai cabang olahraga. 4. Dialog iman, yang menolak pengalaman keberimanannya sehingga saling memperkaya. Yang bertolak dari iman, pengalaman keberimanannya
sehingga saling memperkaya, tidak saling menyanggah. 5. Dialog antar umat beragama. Dari pengalaman masing-masing untuk secara terbuka berbagai hal, berbagi yang formal dan yang dalam bahasa pemerintah disebut dulu itu kedengaran, sekarang sudah jarang, yaitu trikerukunan. Intern antar umat beragama. Kedua, antar umat beragama. Dan ketiga, antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi saya ulangi, trikerukunan itu yaitu intern antar umat beragama. 2. Antara umat beragama. Dan ketiga, antara umat beragama dengan pemerintah. Dalam komunitas Kristiani sendiri, dialog terjadi dalam satu gereja itu sendiri. Dialog within the church itself. 2. Antar gereja, other Christian. 3. Antara umat beragama, the faithful of other religion. 4. Dialog antar semua umat manusia dan semesta, all humanity and the universe. Inilah gagasan kecil, beberapa sketsa saja untuk sebuah kerja yang besar. Bila semuanya itu sungguh-sungguh diupayakan, kita bisa memiliki harapan akan hadirnya kerukunan antara umat beragama dan semua umat manusia, baik dalam tingkat lokal maupun global. Bahan ini sekedar lemparan untuk disikapi dan ditindaklanjuti. Demikian kalau kita mau ingin merenungkan lebih lanjut. Tuhan memberkati kita. Amin.